Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kurang lebih terkait tentang public speaking. Apa itu public speaking atau berbicara di depan publik. Kepada saudara-saudara sekalian, saya harap kalian akan menyimak apa yang saya sampaikan dengan baik. Yang pertama yaitu adalah public speaking. Jika Anda telah diminta untuk memberikan pidato atau Anda diminta untuk berbicara di depan publik, Anda mungkin akan bertanya-tanya, apa sih itu public speaking? Apa itu berbicara di depan publik? Gimana caranya? Bagaimana kita menyampaikan? Apakah itu penting? Dan tentu masih awam di antara kalian ketika disuruh maju ke depan akan langsung lancar berbicaranya. Berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik itu sangat penting. Penting untuk apa? Dalam bisnis, dalam pendidikan, dan juga dalam arena publik. Ketika suatu waktu kita berada di perkumpulan, kemudian ketika kita berbicara di depan publik, kita berbicara dengan lancar. Nah, itu yang dibicarakan, itu yang kita bahas pada kali ini. Apa itu public speaking? Pada dasarnya, public speaking adalah presentasi ataupun bagaimana cara berbicara di depan publik yang benar, yang lancar, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang hendak kita sampaikan dengan tertata rapi. Kemudian ada beberapa tips tentang cara berbicara yang baik di depan publik. Yang pertama, kuasai seluruh audiens. Kita harus melihat audiens dari depan sampai dari pojok belakang. Semuanya harus kita melihat, kita harus menguasai mereka. Bagaimana mereka memiliki keterikatan dengan kita sebagai pembicara. Kemudian, kuasai emosi audiens. Apakah audiens menyimak kita dengan baik? Apakah audiens mendengarkan kita dengan baik? Apakah audiens merasakan ketika kita berbicara sedih, mereka merasa sedih? Nah, itu dia emosi audiens. Kita harus menguasai. Kemudian poin yang ketiga, ulangi hal-hal yang penting. Misalnya, ulangi hal-hal yang penting. Saya punya beberapa poin. Saya ada 3 poin. Saya akan mengulangi 3 poin ini, 3 poin penting ini berulang kali, sehingga audiens memahami apa yang benar-benar ingin saya sampaikan pada poin-poin penting itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, hubungkan antara topik Anda, topik yang Anda berikan dengan motivasi yang dimiliki audiens. Audiens misalnya anak SMP atau anak SMA. Bagaimana kita mengkaitkan topik yang kita berikan dengan apa yang mereka rasakan sebagai anak SMP atau SMA sehingga mereka termotivasi. Kita harus bisa mengkaitkan. Kemudian selanjutnya, hibur audiens. Kita harus menghibur mereka. Bukan hanya kita memotivasi terus, bukan hanya kita memberikan poin-poin penting, akan tetapi kita juga memberikan sedikit hiburan, sedikit lawakan, hingga mereka bisa sedikit tersenyum atau tertawa. Kemudian yang terakhir, dari ini kita harus menceritakan pada mereka tentang manfaat apa yang kita berikan, yang kita sampaikan apa dan apa manfaatnya. Nah, ini termasuk cara-cara berbicara yang baik di depan publik. Kemudian ada lagi cara berbicara yang efektif. Cara berbicara yang efektif dan menarik. Di sini saya sudah menulis beberapa poin. Bagaimana cara berbicara yang efektif dan juga cara berbicara yang menarik. Yang pertama, kita harus melakukan pemilihan pokok kata, melakukan pemilihan pokok kalimat atau permasalahan yang akan dibicarakan. Nah, cara berbicara kita yang menarik bukan dari awal basa-basi, bukan hanya basa-basi. Kita harus menyampaikan apa pokok-pokok permasalahan kita, apa pokok yang ingin kita bicarakan. Itu kalau bisa kita sedikit basa-basi dan langsung menuju pokok permasalahan. Kemudian yang kedua, berbicara dengan melakukan gerak badan. Jadi berbicara bukan hanya sekedar saya di sini berdiri sebagai ketua OSIS, tidak. Akan tetapi berbicara melakukan gerak badan. Contohnya
saya memberikan poin 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita harus bekerja keras, tangannya seperti ini. Ketika kita harus mengetuk hati, kita harus seperti ini. Bagaimana kita melakukan gerakan badan, itu termasuk salah satu contoh bicara dengan gerakan. Nah, berbicara dengan gerakan yang menarik. Kemudian lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara, sehingga pesan yang Anda sampaikan bisa masuk dengan baik kepada lawan bicara Anda. Jadi ketika berbicara, bukan hanya kita ingin menyampaikan seluruh yang akan kita bicarakan, akan tetapi kita juga menghargai, kita mengetahui posisi mereka. Ketika mereka sedang emosi, ketika mereka sedang sedih, nggak bisa kita menyampaikan apa yang kita sampaikan terus menerus. Kita harus memberi kesempatan mereka untuk berbicara, meskipun itu hanya sedikit, memberikan mereka waktu untuk apa yang ingin mereka keluh kesahkan kepada kita. Kemudian Anda harus menghargai apa yang dibicarakan oleh lawan bicara Anda. Nggak bisa Anda menyerang mereka. Anda tidak bisa melakukan seperti itu. Anda harus menyesuaikan. Anda harus mengerti. Anda harus memberi kesempatan lawan bicara Anda dan menghargai apa yang mereka bicarakan. Nah, kemudian poin yang terakhir, yaitu kita harus menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan, itu entah dari saran kita, tanggapan, usul, dan beberapa hal lainnya saat kita berbicara di depan lawan bicara Anda. Jadi ketika kita berbicara, bukan hanya kita tentang diri kita sendiri, tetapi kita juga responsif terhadap lawan bicara kita dengan usul, dengan saran, dengan pendapat. Nah, insya Allah seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, maka tentu dari saya sendiri, dan ada salahnya tentu dari saya sendiri juga, dan semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.